Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kita bersama-sama boleh ada dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang di hadapannya. Kita akan datang dengan penuh sukacita karena kita tahu Dia Allah yang menjadi penyelamat kita. Dia Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita. Dengan darahnya di kayu salib kita diberikan kemenangan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dia sungguh indah, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia ajaib, Dia Dia cinta dan
Kami saat ini mau memuji dan menyembah Engkau. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, memimpin kami, mengurapi kami. Kami perlu sukacita daripada Tuhan. Kami perlu Tuhan. Oh, di dalam hidup kami diberikan pengharapan di dalam Engkau. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang sudah ada di tengah-tengah kami, Engkau yang akan memimpin kami semua, seluruh pelayan-pelayan-Mu, bahkan kami semua yang hadir saat ini. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mengagungkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita semua saat ini bersukacita di dalam Tuhan. Tidak ada yang bersedih hati, tidak ada yang merasa hatinya kacau atau bagaimana atau galau ya. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, karena Tuhan menjadikan hari ini untuk kita bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sungguh kita harus bersukacita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberikan kesukaan bagi kita. Kita diselamatkan, kita ditebus, yang membuat kita memiliki pengharapan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Amin. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkehendak di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan dalam hidup kita, kita berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita rindu hidup kita dipenuhi oleh kuasa firman dan Roh Kudus yang membuat kita mampu menjalani hari-hari kita. Amin Yesus. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin Yesus.
hatiku tak tahan menunggu. Amin Yesus. Amin, haleluya. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Amin, haleluya. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan kebenaran firman-Mu tinggal di dalam hidup kami, memperbarui hidup kami, memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru. Amin. Padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Sayang haus, amin, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin, haleluya. Hatiku tak tahan bagai padang gersang yang menantikan datangnya hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitulah jiwaku ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau
Bapak Gembala. Yesus, saya serahkan pada Bapak Gembala. Yes, amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu menerima berkat rohani, menerima berkat firman Tuhan yang menuntun, yang membimbing setiap hidup kami, supaya kami ada di dalam jalan yang benar. Dan kebenaran itu datangnya dari Tuhan, bukan kebenaran menurut kami, menurut pandangan kami sendiri, tapi itu kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Berfirmanlah, urapi hambamu, dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan, urapan Tuhan, dan kami merindukan pemulihan. Berkat rohani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang main musik tetap di sini. Kami mengundang anak-anak yang dari Jakarta kemarin maju ke depan semua. Nanti Pesa akan memberikan sepatah dua kata kesaksian selama ada di Jakarta. Langsung saja yang ke Jakarta mendapat berkat. Saya pikir lapar atau kenyang atau bagaimana ya, kami serahkan kepada Pesa. Ayo anak-anak maju ke depan semua. Langsung. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya ini mungkin mendadak ya, karena langsung dikabari sama Papa tadi. Yo sini yang kanan. Nah, jadi selama 3 hari ya, selama 3 hari kita berangkat sama-sama dengan teman-teman dari Pare. Dari Pare ada 2 bus berangkat ke Bogor, sebenarnya bukan Jakarta, Bogor ya, di Bogor di SICC Center, SICC Center Sentul Jakarta, Sentul Bogor. Nah, di sana dari mungkin sebenarnya di tempat acaranya nggak terlalu lelah sih, cuma tapi di dalam perjalanan yang lelah. Berapa jam ya? Hampir 9 sampai 12 jam kita berjalan naik bus, itu sangat melelahkan. Tapi sampai di sana ya puji Tuhan, dari opening sampai closing semuanya berjalan lancar, dan juga kami mendapatkan banyak berkat. Terlebih banyak pembicara dan speaker di sana yang sangat-sangat memberkati kami semua, membangkitkan semangat kita sebenarnya. Nah, ini masalahnya adalah ketika kita kembali ke gereja kami masing-masing, semuanya ya, bukan cuma kita, semuanya peserta yang kembali ke gereja masing-masing ini bisa menjadikan dirinya ini sebagai wadah untuk orang-orang yang lain yang belum mengenal Tuhan sebenarnya. Jadi Everyone Asia 2024 ini membawa dan mengajak kita semua peserta supaya kita boleh menjadi berkat di luar sana. Terlebih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin belum mengenal Tuhan, ataupun mungkin yang mulai padam apinya. Nah, sebenarnya ini anak-anak ini ya namanya masih muda ya, mungkin ada banyak kekeliruan dan dalam mengikuti acara ataupun apalagi ini jujur saja ya, Amelena sama Yobel sebenarnya ada Evan nggak hadir. Nah, ini buat pelajaran kita semua bahwa ketika kita ada di tempat orang ataupun di luar kota, kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, terlebih barang-barang, karena banyak sekali kejadian sampai paspor hilang, paspor dari orang luar negeri ya, mereka kan nggak bisa kembali pulang ya, karena kan butuh paspor, tapi puji Tuhan kembali di akhir acara. Tolong dikecilkan sedikit. Nah, ketika kita pulang pun ya mengalami kendala di dalam bus juga, sehingga pulangnya agak
agak malam ya, agak malam. Tapi puji Tuhan supaya ini teman-teman juga yang bersama-sama dengan saya boleh membagikan berkat. Bukan hanya menerima saja dan menyimpan, tetapi ketika kalian di luar sana, ketika kalian bersosialisasi juga, kalian juga harus bisa membawa nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Satu lagu yang menjadi apa di sana tuh theme song lah, apa tema lagu. Mungkin anak-anak tahu. Oke, langsung. Jesus for everyone. Halo. Oke, langsung Jesus for everyone. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Jesus for everyone. 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 Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Amin. Puji Tuhan. Kalau di bahasa Jawanya, Gusti Yesus kagem kita sedoyo. Ya, itu bahasa Maduranya tadi, Yesus for everyone. Ya, Yesus untuk semua orang. Ya, silakan kembali. Ya, puji Tuhan. Mereka bersukacita, mereka senang, mereka semangat. Nanti kalau ada hal-hal yang seperti ini, kalau gratisan, bisnya gak bayar, makannya enak, pol makanan luar negeri ya, makanan ya, karena ada beberapa 150 lebih, kurang lebih negara yang ada 4 benua, 12.000 atau 15.000 ya, mereka dilawat oleh Tuhan dan membawa api dan membawa terang untuk gereja Ebenezer. Tetap semangat. Kita buka di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 saja yang kita baca. Kita akan membaca bersama-sama Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Yang saya tekankan di sini, ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, kepada gereja Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita punya Bapa yang baik.
Bapa yang mengerti setiap keperluan, kebutuhan anak-anaknya. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, sebelum Adam dan Hawa ada, segala sesuatu apa yang menjadi keperluan kebutuhannya itu sudah disediakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang saya tekankan di sini sebenarnya orientasinya bukan hanya kepada harta, bukan hanya khusus minta uang. Meskipun kita semua perlu, kita butuh keuangan untuk menyambung hidup. Kita butuh sehat. Kita minta kesehatan dari Tuhan. Dan kita butuh segala sesuatu. Kemarin ketika Kak David yang menyampaikan firman Tuhan dari STT Harvest yang praktek selama 2 minggu di tempat ini, saya jelaskan dan saya menambahkan. Jadi jangan kita minta uang, jangan kita minta harta. Kalau kita orientasinya kita menuju kepada sesuatu untuk kepentingan, untuk keperluan kita, justru kita tidak mendapatkan. Seringkali kita lupa. Kita minta terlebih dahulu supaya Tuhan terlebih dahulu merubah dulu hidup saudara dan saya, pola pikir, kehidupan yang benar, kesetiaan, pengiringan, pelayanan. Minta dulu hal-hal yang seperti itu. Kemudian dan kita juga perlu minta berdoa itu doa peperangan. Apa doa peperangan itu? Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan menyertai umat Israel yang dipimpin oleh Musa, memang janji berkat dari Abraham kepada anak cucunya, menikmati berkat Kanaan, tanah yang berlimpah ruah. Tapi sebelum menerima tanah berkat perjanjian yang berlimpah ruah itu, harus berperang, harus berjuang. Tetapi ada hal yang mereka lupakan. Mereka tidak berjuang semuanya, harus dikuasai, harus diduduki. Ada yang ditinggal. Nah, karena ada yang ditinggal dan sampai sekarang ini, kenapa di Palestina, di Israel itu sebenarnya itu milik umat Israel, perjanjian dari Abraham. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan kita perlu menjalani proses hidup kita dengan iman. Kita minta Tuhan dalam perjalanan hidup saya ini, proses yang saya hadapi ini, kita jalani proses itu dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita punya pola pikir, punya cara yang benar, cara yang berkenan, dan kita perlu juga meyakini bahwa Allah itu hidup. Amin. Tuhan itu hidup. Gusti Allah boten sare. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita.
menutupi samudra raya. Bumi belum berbentuk, masih campur baur. Ya. Tohu babohu. Dan kosong, gelap gulita. Berarti bumi itu sebelum Adam dan Hawa kan ada malaikat Lucifer, malaikat pemuji, malaikat pelayan Allah. Ketika Lucifer hendak menyamai yang maha tinggi, ingin menyaingi pencipta langit dan bumi, dia harus memuji, dia harus melayani, dia harus menyembah. Berarti sebelum manusia ada, yang ada itu siapa kira-kira? Malaikat. Hanya bertugas untuk melayani Tuhan. Karena kesombongan di dalam Yesaya 14, di situ dikatakan ayat 12 sampai 14, akhirnya Lucifer itu dicampakkan di dunia, di bumi ini. Nah ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap gulita, kegelapan. Iblis itu berbicara dengan kegelapan. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah kemudian sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan alam semesta ciptaannya sebelum manusia Adam dan Hawa itu ada. Jadi Tuhan itu intinya mengerti, mengetahui segala persoalan, segala pergumulan kehidupan manusia. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 itu dijelaskan. Iblis tadi dicampakkan ke bumi. Iblis itu dipenjarakan di bumi. Iblis itu menguasai bumi. Jadi penjaranya itu air, saudaraku. Kan tadi kita baca bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh alam melayang-layang di atas permukaan air. Ya, jadi iblis jelas di sini ada di dalam air, ya jelas di bumi ini. Jadi iblis kenapa iblis suka mengganggu manusia? Nah, karena manusia itu terdiri daripada tubuh manusia itu terdiri daripada apa? Pada umumnya air. Jadi saudara, tubuh manusia terdiri dari air. Ingat waktu Yesus mengusir roh jahat di Gerasa ya. Oh, di mana itu ya? Iya. Kemudian iblis, orang yang kerokan setan itu, kemudian setan-setan itu keluar, kemudian terjun kemana saudara? Ke air. Nah, kita next. Saat Allah menjadikan Adam, skemanya seperti ini. Ya. Skemanya Allah berkuasa dan Allah berdaulat. Ini rencana Allah tidak pernah gagal. Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang ditinggikan. Nah, yang pertama posisinya Allah, kemudian di bawahnya adalah manusia, yaitu Adam, dan di bawahnya siapa? Iblis. Nah, mestinya posisinya tetap seperti ini. Allah yang nomor satu, yang unggul, yang besar, yang akbar. Di bawahnya manusia harus tunduk, memuliakan, menyembah Allah karena ciptaan. Dan iblis juga ciptaan Tuhan. Dia malaikat karena dia ingin menyamai Allah. Dan kemudian iblis ada di posisi yang paling rendah,
di bawah. Nah, ini yang skema yang pertama. Dan skema yang kedua, Allah, iblis, manusia. Karena iblis sudah menggoda Adam di Taman Eden, di taman penuh sukacita kelimpahan. Ketika manusia mengikuti kehendak iblis, bukan kehendak Allah, iblis memutarbalikkan perkataan Tuhan. Bahwa ada buah pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan. Iblis datang kepada manusia, kepada Adam dan Hawa pada saat itu, mereka berdua. Kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, maka manusia itu akan sama seperti Allah. Akan mengerti, akan mengetahui semuanya. Nah, saudaraku, semenjak itu, karena kesombongan, karena kemanusiaan, karena dosanya dan dipikat oleh iblis, sehingga posisinya dibalik. Allah, iblis, manusia. Dari iblis itu menguasai manusia. Sampai sekarang ini iblis berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang supaya mengikuti iblis. Tujuannya satu, karena iblis alamatnya di neraka. Jadi golek bolo, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, Allah itu tetap satu. Yang pertama Allah yang besar, kedua Allah yang tidak bisa. Walaupun iblis menggoda waktu puasa 40 hari 40 malam, disuruh menjatuhkan diri supaya batu dibuat menjadi roti. Nah, iblis tidak bisa menguasai, mengganggu Allah. Dan yang ketiga Allah, kemudian salib atau manusia yang sudah dipulihkan, iblis di bawah. Kalau manusia belum dipulihkan, kalau manusia belum dijamah oleh Roh Kudus, diurapi, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, manusia posisinya tetap di bawah, dalam kutuk, dalam penderitaan. Tetapi setelah manusia melalui salib dan manusia itu dipulihkan, sehingga manusia mengalami menang atas kuasa iblis, bukan karena kekuatannya, tetapi karena kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan manusia, khususnya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Beranak cuculah, bertambah banyak, dan dikatakan apa itu situ? Taklukkan. Nah, taklukkan ini adalah peperangan. Ayub berkata bahwa hidup itu perjuangan, hidup itu peperangan. Makanya kita perlu doa peperangan, menaklukkan ego, menaklukkan kemanusiaan supaya kita tunduk kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata takluk ini artinya berperang, berjuang, sama seperti orang Israel untuk menduduki Kanaan. Ada bangsa-bangsa, ada musuh yang ada di sekitarnya itu. Tapi sejak zaman dahulu, kemenangan demi kemenangan ada di pihak
anak Abraham yang asli. Sampai sekarang dunia membenci, dunia mengecam yang namanya Israel. Tapi Israel itu dibela oleh Tuhan. Bahkan betul-betul berkat Abraham, janjinya itu seperti pasir, seperti bintang, dan olehnya akan diberkati. Siapa yang mengutuk akan dikutuk, siapa yang memberkati akan diberkati. Dunia ini dipegang oleh orang Yahudi. Ekonomi, ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan yang ada di muka bumi, sampai sekarang yang pegang kendali itu. Makanya kenapa Israel itu kecil, tapi dipelihara oleh Tuhan, karena dia biji mata Tuhan. Sama dengan saudara dan saya, kalau kita ini anak Bapa, anak Tuhan, biji mata Tuhan. Kalau kita ada di dalam hati Tuhan, kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kita biji mata Tuhan, kita itu luar biasa. Berkat jasmani, berkat rohani. Kalau posisi yang pertama, iblis di bawah posisinya, manusia di atasnya ada Tuhan. Iblis penuh ketakutan. Karena apa? Karakter iblis selama seperti yang di dalam skema yang pertama tadi, tidak pernah melihat kemuliaan Allah, tapi manusia melihat kemuliaan Allah. Dan manusia hubungannya dengan Allah itu harmonis, baik, dekat, mendengar suara Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, takut kematian, manusia bahkan dicampakkan ke bumi, menderita sengsara. Bahkan sampai saat ini manusia harus menderita. Posisi yang kedua, iblis mengejar Adam untuk menaklukkan kuasa Allah. Dalam perkara ini manusia ditaklukkan oleh iblis. Otoritas Allah diambil alih oleh iblis atas dunia ini. Sejak itu iblis berkuasa, atau manusia itu diambil otoritasnya yang Tuhan berikan kepada manusia saat Adam, saat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi dunia dikuasai oleh iblis. Makanya kita perlu Tuhan. Tuhan itu baik, manusia tidak mampu, manusia tidak kuat. Dan Tuhan datang dalam bentuk pribadi Roh Kudus, dicurahkan pada hari Pentakosta, dan sampai sekarang ini gereja bertumbuh, gereja berkembang. Akhirnya manusia menghadapi kebenaran Allah, manusia takut melangkah. Juga gereja Tuhan adalah gereja yang dikalahkan sebelum Pentakosta, sebelum pengurapan. Dan kasih tidak diutamakan, tetapi uang yang diutamakan. Roma 16 ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Apakah kamu tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Jadi kita ini tunduk kepada Tuhan, atau tunduk kepada dunia, atau tunduk kepada keinginan diri kita sendiri. Jadi di dunia ini hanya ada dua wilayah. Wilayah teritorial, yaitu teritorial kerajaan Allah, dan teritorial kerajaan iblis. Kekuasaan yang ada di dunia ini
ada kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan dan kerajaan penghulu gelap di dunia ini. Di dalam Kejadian 2 ayat 15, Adam gagal total. Ya. Dalam Kejadian 2 ayat 15, tolong dibukakan. Taman Eden, di mana Allah itu memberikan otoritas. Dia menaklukkan segala yang ada. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan untuk memelihara taman itu. Mengusahakan itu dia menguasai. Dia berkuasa manusia kepada ciptaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah sekali memberikan, Dia tidak akan menarik kembali. Contoh Saul, ya. Allah tidak mengambil kembali urapannya. Rohnya itu masih menempel dalam kehidupan Saul, meskipun Saul itu sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Buktinya, ketika Daud dikejar-kejar sampai ke ujung bumi, mau dibunuh, mau dibinasakan, Daud masih menghormati, merasa dia yang pernah diurapi oleh Tuhan, yang menjadi raja di Israel. Nah, kemudian posisi yang ketiga tadi, manusia yang diciptakan itu dengan gambar Allah. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan 27. Ini loh kita. Awal mulanya gambar kita ini dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya, dibukakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi potret manusia itu adalah gambarnya Tuhan. Luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, gambar Allah, potret diri manusia rusak, hubungannya rusak, dan manusia itu harusnya dibinasakan, mati, masuk neraka. Tetapi karena begitu besar, makanya perjamuan kudus, kita dengan segenap hati rindu menikmati tubuh dan darah Yesus. Karena pengampunannya, pengampunannya itu telah memulihkan citra diri yang rusak. Iblis menggunakan dosa yang pernah kita lakukan untuk menghancurkan citra diri kita. Namun kabar baiknya bahwa Tuhan Yesus memulihkannya melalui apa, saudara? Melalui penebusan dan pengampunan dosa. Karena itu jika citra diri kita rusak karena dosa, mari saudara yang dikasih Tuhan, kita segera mengaku dan kita minta ampun supaya iblis tidak lagi menuduh dan mendakwa kita siang dan malam di dalam Wahyu 12 ayat 19 sampai Wahyu 9. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, salah setelah kita mengaku dosa, mari kita beriman sesuai dengan firman Tuhan bahwa jika kita mengaku maka Tuhan mengampuni. Yohanes 1 ayat 9. Makanya firman Tuhan, kalau kita berdoa, mintalah kita, Tuhan akan berikan. Maksudnya itu bukan minta harta benda,
Sebenarnya Tuhan itu tahu kesehatan kita, kebutuhan kita, keperluan kita. Minta terlebih dulu. Yang penting, yang utama, ampuni saya. Sering kalau kami dalam hal berdoa untuk kesembuhan di rumah sakit, di mana saja saya mendoakan orang sakit, pertama-tama saya yang berada di sekitar kami, ampuni, layakkan kami, perkenankan kami. Saudara, Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan dan membersihkan. Dengan demikian kita bisa menenangkan hati kita, bahkan mempunyai keberanian untuk menghadap tahta Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini loh yang dimaksud, mintalah kamu akan diberi. Bukan minta yang salah, bukan minta yang keliru. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan Allah. Tetapi salib Kristus, darah Yesus memulihkan kembali hubungan tersebut. Orang-orang yang dipulihkan, yang dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, maka dipulihkan juga citra dirinya, gambarnya. Karena Tuhan itulah sumber citra diri yang benar. Bersyukur Tuhan rela datang ke dalam dunia ini. Semuanya tujuannya untuk menyelamatkan, menebus dosa saudara dan saya. Makanya kalau dulu saya nyanyinya seperti lagu yang tadi, suka-sukamu Tuhan. Kalau dulu, apa yang menjadi suka-sukaku, apa yang menjadi mauku, bukan mau Tuhan, keduniawian, keinginan. Selama itu kita tidak mendapatkan kebahagiaan, sejahtera, sukacita, berkat-berkat, karena belum connect dengan Tuhan. Kita masih di luar Tuhan, kita tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku, keinginanku, perfetapoya, judi dan lain sebagainya, narkoba, dan banyak hal, keinginan-keinginan duniawi yang kami lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi semenjak kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, kita mengalami pemulihan. Pertama secara posisi, keselamatan. Kita diselamatkan. Kita orang yang diselamatkan. Kemudian apa? Kita menerima pemulihan atas hubungan rumah tangga, suami istri, anak-anak. Kita menerima berkat-berkat yang Tuhan kirimkan, Tuhan berikan kepada kita. Sering kita tidak menyadari berkat yang utama sebenarnya kita masih bisa bernapas. Ini berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu, jangan sampai posisi yang pertama ditinggalkan. Iblis menguasai kita, keinginan menguasai kita, kemudian yang ada kebenaran kita sendiri. Oh, itu salah, itu aku yang benar. Itu salah, itu aku yang benar. Biar itu kebenaran Tuhan yang nampak, yang nyata dalam hidup kita. Kebenaran manusia itu adalah kesalahan nol, saudara yang dikasih Tuhan. Saya bisa salah, saya bisa keliru, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi terus saya minta pengampunan, terus melayakkan kami, perkenankan kami Tuhan. Puji Tuhan, kami ada, saudara ada sampai hari ini. Ini semua berkat Tuhan. Sekali waktu berkat itu bisa diambil, saudara. Melalui apa? Dipukul dengan sakit, dipukul dengan penderitaan. Kemudian jangan sampai manusia ingin menyamai Tuhan, kesombongan, keegoian. Oh, aku sudah bisa. Di Eropa yang paling maju, yang paling rame itu tidak mencari Tuhan. Chelsea, Barcelona, kalau nonton bola itu ramai, saudara yang dikasih Tuhan. Yang ke gereja itu yang mbah-mbah, yang tua-tua, yang mendekati game. Ya, saudaraku, puji Tuhan, anak-anak 6 yang dari sini
datang ke Bogor, Sentul kemarin menerima api, supaya itu berkat api yang luar biasa itu nanti akan membakar, membawa kehidupannya menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada ayat yang tadi. Jadi saya sudah jelaskan ya, mintalah. Coba dibukakan di Alkitab. Kita baca sampai ayat ke-10. Matius 7. Dibuka di Alkitab saja, ayat 7 sampai 10. Kita baca ini semua. Ya. Matius 7 ayat 7 sampai 10. Mintalah maka, ya sama-sama, 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tadi kita sudah diberikan pengertian, yang kita minta bukan harta benda, bukan sesuatu. Tuhan sudah mengerti, Tuhan sudah mengetahui semuanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Terus, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Terakhir, kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan segala baik mereka yang meminta kepadanya. Jelas di sini, Bapa kita, Kau Bapa yang baik. Kita bersyukur kita menyebut Allah dengan Bapa, saudara. Orang tua itu tahu selonone suwe. Orang tua itu tahu anaknya itu dalam kesulitan, kesukaran. Bapaknya itu tahu, saudara yang dikasih Tuhan. Kita enggak, kalau berdoa enggak usah minta hal-hal yang memang kita perlu, kita butuh, saudara. Seringkali kita jaluk ini, jaluk ini, jaluk ini, jaluk ini. Mintalah, ajari aku bersyukur. Mintalah, ajari aku sabar. Mintalah aku berjuang, bergumul. Mintalah aku kuat. Mintalah keluargaku dilawat oleh Tuhan. Ada kerukunan, ada damai, ada sejahtera. Jangan minta yang lain-lain. Minta hubungan keluarga baik. Minta kami dipakai Tuhan jadi alatmu. Saudara, kalau daripada Tuhan, aku butuh ini, Tuhan. Sering hari setiap saat, Tuhan, aku butuh ini, aku butuh itu, aku butuh itu. Sekarang ini, mari kita minta pemulihan. Tuhan, pulihkan hati dan pikiranku. Artinya apa? Rohani terlebih dahulu. Kalau kita sudah menerima berkat rohani, berkat jasmani akan mengikuti. Siapa yang ingin dikejar berkat? Siapa yang ingin memburu berkat? Orang ketemu, orang enek. Memburu berkat, kepala dikai kaki, kaki di kepala. Bisnis iki, usaha ini. Ada banyak kesaksian. Kemarin saya persekutuan hamba-hamba Tuhan di Medowo, kesaksian. Uang ada dari keluarga ini, rumah tangganya itu wis gak kumpul, anaknya ditinggal, kemudian nyabu, duit itu enek, anaknya cuma dikasih uang, kasih uang. Akhirnya masuk penjara gara-gara sabu-sabu. Nah, saudara, dari itu akhirnya di penjara bertobat, keluarganya dipulihkan, anak-anaknya dipulihkan, usahanya diberkati Tuhan. Pertama dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Merasa aku tidak bisa, aku bisa seperti ini, bukan saya, bukan usaha. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kemampuan kita semua. Saya sebut, sama-sama kita berdiri.
Engkau tak besertaku. Tuhan, kami mau Engkau beserta dengan kami. Engkau menuntun langkah kami, supaya kami tidak berjalan sendiri menurut kemauan. Para pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu tuh sama-sama kita menyembah, menikmati hadirat Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Ku perlu Tuhan, ku perlu. Pimpin langkahku, pimpin langkah-Mu, dan berjalanlah bila Engkau tak bersertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Aku perlu Tuhan, aku perlu pimpinan dan tuntunan-Mu. Pimpin dalam menjalani hidup, supaya berkenan layak di hadapan. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, kita mengangkat tangan, kita menyerah kepada Tuhan. Bila Engkau tak beserta, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah kita sembah Tuhan. Tuhan, layakkan kami, ampuni kami, ajari kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Yakin percaya, kalau kita sudah connect Tuhan, kita dilayakkan, kita dibenarkan, kita akan mengalami mujizat, kita mengalami pertolongan, kita mengalami anugerah. Kita sembah, oh Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kami perlu Tuhan, layakkan kami Tuhan, supaya kami tidak berjalan
Biar kami kerendahan hati, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Tuhan ada di atas, kami di bawah. Iblis di bawah, iblis tidak menguasai kami. Sakit, penyakit, penderitaan tidak ada, karena Yesus menolong kami, mengampuni, melayakkan kami. Amin, 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 amin. Engkau sudah menjamah kami, Engkau sudah melawat kami. Amin. Bila Engkau tak beserta, kita akan siap menikmati perjamuan kudus. Bapak Agus, kami persilakan untuk berdoa. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih baru. Haleluya, haleluya. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan lebih sungguh. Katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Bagian Roh-Mu yang kudus berbicara di dalam setiap hati kami. Sungguh seringkali kami berfokus, kami melihat apa yang ada di dunia. Kami meminta hal-hal yang tidak berarti sebenarnya Tuhan. Kami bergumul, kami bergelut di dalam perkara-perkara duniawi yang membinasakan. Pagi hari ini Tuhan mengampuni kami. Kami percaya setiap kami adalah gambaran Allah, citra Allah. Dan kami sudah dipulihkan menjadi citra Allah yang benar di hadapan Tuhan. Darah Yesus, pengorbanan Yesus di salib sudah memulihkan hidup kami. Kami mau mencari perkara-perkara yang bernilai kekal. Kami mau hidup semakin serupa dengan Kristus. Bila hari-hari yang lalu kami seringkali berjalan, kami seringkali melangkah pada perkara-perkara yang membawa kami jauh daripada Tuhan. Kami berkutat pada perseteruan, kami berkutat pada pekerjaan kami, kesibukan kami. Bahkan kami lupa bersekutu dengan Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami, memulihkan setiap kami, membentuk setiap kami, supaya kami mencari Kristus. Kami sudah dipulihkan, kami sudah dibenarkan. Kami mau hidup kami baharu di dalam Tuhan. Kami tidak lagi mencari perkara-perkara yang sia-sia, tetapi kami mau meminta supaya hidup kami pribadi lepas pribadi semakin dibentuk serupa dengan Tuhan. Supaya ketika sudah waktunya kami pergi meninggalkan dunia ini, kami boleh didapati Tuhan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau terus bersekutu dengan Roh-Mu. Kami percaya, kami hidup bukan karena kami melihat, tetapi hidup karena kami percaya. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Bila pagi hari ini kami datang dengan berbagai macam pergumulan di dalam hidup kami, itu tidak berarti dengan kuasa Tuhan, itu tidak berarti dibanding dengan kemuliaan-Mu. Bapa yang baik, kami percaya Engkau Bapa kami yang baik, Engkau yang mengerti setiap pergumulan kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami pagi hari ini. Ketika kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami akan pulang membawa kelepasan, kami akan pulang membawa pemulihan, kami akan pulang dengan membawa sukacita yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kami datang dengan kemenangan yang Tuhan kerjakan.
di dalam hati kami, di dalam tubuh kami, di dalam jiwa dan roh kami. Bapa yang baik, pagi hari ini kami rindu bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Bapa yang baik, Engkau mentahirkan setiap hati kami pagi hari ini. Segala kenajisan, segala perkara yang jahat, Tuhan lalukan di dalam nama Yesus. Memberikan kami hati yang baru, memberikan kami pikiran yang berpusat kepada Kristus. Sehingga ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, berkat itu menjadi bagian kami. Kami bersekutu dengan Engkau Yesus, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus. Biarlah setiap kami sungguh boleh menikmati Tuhan pagi hari ini, mengenang kematian Kristus di kayu salib yang sudah memberikan segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sambut firman-Mu, kami sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Karena salibmu karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidup. Yang sudah dilayani persilakan berdiri. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Ya, jiwaku ku berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Karena salib-Mu saja, karena kematian dan pengorbanan-Mu yang tadinya kami mati, sekarang kami hidup. Karena pemulihan yang Yesus kerjakan, Engkau mengangkat kami, menyelamatkan kami. Kami siap menikmati tubuh dan darah-Mu. Layakkan setiap kami untuk menerima tubuh-Mu dan darah-Mu. Ampuni setiap dosa, kekurangan, kelemahan kami.
Ajari kami senantiasa hidup bersama dengan Engkau, takut akan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman percaya bahwa di dalam tubuh dan darah ada kuasa, ada mujizat, lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, karena pemulihan terjadi. Kuasa Tuhan atas hidup kami. Dengan iman layakkan kami untuk bersekutu denganmu. Kami nikmati dalam nama Tuhan Yesus. Silakan menikmati. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat persekutuanmu, buat berkat rohani, buat berkat jasmani. Kita mengangkat cawan yang melambangkan darah, darah yang sudah tercurah di Bukit Kalvari, darah yang mengampuni, menebus dosa kita semua. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Kita mengangkat. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Layakkan kami menerima kuasa darah-Mu. Dalam hidup kami ada kuasa, ada pengurapan, ada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan menikmati. Haleluya, haleluya, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kekuatan untuk kami jalani hidup sampai hari ini. Terima kasih tubuh dan darah-Mu, persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon dengan kasih Kristus nanti Mbak Bu nanti pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan dan ucap syukur. Haleluya Yesus. Bapa, kalau pada saat Amin. Yesus yang hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau sucikan tangan-tangan kami Tuhan, supaya apa yang kami berikan Tuhan boleh layak di hadapan Amin. Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini Tuhan. Setiap pekerjaan apapun yang dikerjakannya Tuhan, Amin. Kau percaya Tuhan Amin. sudah memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah yang Haleluya. Tuhan kami berikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan korban persembahan, kita nyanyikan pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan
bagi Allah, berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kehadiran kita, juga apa yang kita sudah persembahkan di hadapan Tuhan. Warta Ebenezer sepekan. Senin sampai dengan Sabtu ada doa pagi jam 4 pagi. Selasa dan Rabu ada doa malam jam 6 sore. Ibadah wanita Kamis tanggal 18. 11 ya. Ya, 11 ya. Loh, ini kapan ini? Ya, ibadah wanita Kamis tanggal 11 Juli. Juli. Ya, tanggal 11 Juli. Ini ya, tanggal 11 Juli nantinya nih, bukan 18. Tanggal 11 Juli itu yang pimpin pujian Mbak Endang, waktunya ibadah yang firman saya, ya Ibu Gembala. Jumat ada doa pelayan altar jam 6 sore. Sabtu latihan musik untuk hari Minggu jam 19, jam 7. Untuk hari Jumat tidak ada doa altar. Kita akan pergi ke. Ya, untuk hari Jumat tidak ada pelayan altar karena kami anak-anak panti asuhan sekarang sudah tua-tua ya, akan mengadakan reuni di Hotel Panderman ya, Hotel Panderman di Batu. Nanti saya berangkat sama Om jam hari Jumat ya, pulang hari Sabtu ya. Puji Tuhan, dan semuanya berjalan seperti biasa, hanya hari Jumat saja tidak ada doa pelayan altar ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan. Terima kasih atas kehadiran kita semua, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memimpin, memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing untuk menjalani hari-hari dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kalau kami bisa datang ke rumah Tuhan, kami beribadah, memuji, menyembah, melayani Tuhan, karena Tuhan menolong, menyertai kehidupan kita semua, hari-hari yang sudah kita lewati semua, dan kami percaya di hari-hari yang akan datang Immanuel, Allah senantiasa beserta dalam kehidupan kami. Terima kasih atas lawatanmu, atas hadiratmu, atas pengurapanmu yang memimpin dalam hidup kami, kebenaranmu yang menuntun dalam kehidupan kami, semakin layak, semakin berkenan di hadapan Tuhan.
tidak satu pun yang terlewati. Kami telah menerima berkat yang dari Tuhan, memberkati setiap pelayanan kami semua yang sudah kami lakukan. Ibadah ini diberkati, dipakai oleh Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkannya, apapun yang dikorbankan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan setiap keluarga rumah tangga umat-umatmu di tempat ini. Usaha, pekerjaan, mata pencarian, kesehatan, semuanya dijamin oleh Tuhan. Lemah dikuatkan, susah dihiburkan, jalan buntu dibukakan jalan, sakit dalam nama Yesus disembuhkan oleh kuasa yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Terima kasih yang tidak bisa hadir umat-umatmu, supaya di waktu yang akan datang bisa datang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami akan jalani sepanjang minggu ini dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Mari kita pulang menikmati berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.